yaitu kembali kepada Islam secara kafah, tidak lain dengan menerapkan secara total syariahnya yang penuh berkah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala titahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh kalian yang sangat nyata. Sungguh hanya dengan Islam yang diterapkan secara kafah, umat ini akan kembali meraih izah seperti masa baginda Rasulullah SAW yang mampu mengangkat derajat bangsa Arab menjadi mulia, seperti masa Khulafaur Rasyidin yang sanggup menaklukkan adidaya Romawi dan Persia, seperti masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz yang mampu mensejahterakan rakyatnya secara merata, seperti masa kekhilafan Abbasiyah dengan segala kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa dan menginspirasi dunia, seperti peradaban Islam di Andalusia yang menerangi daratan Eropa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Idul Fitri hari ini sejatinya bukanlah sekedar perayaan. Ini adalah seruan untuk mencampakkan segala bentuk kekufuran, seruan untuk keluar dari ruang gelap peradaban kapitalisme sekuler yang dipenuhi oleh aneka persoalan, seruan untuk menegakkan kembali syariah Islam dalam semua aspek kehidupan, membangun kembali peradaban yang berbasiskan Al-Quran. Hanya dengan Al-Quran kita akan meraih segenap kemuliaan. Dengan Al-Quran kita akan meraih segenap keberkahan. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jaminan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab Al-Quran yang telah kami turunkan dengan penuh keberkahan. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Karena itu ikutilah Al-Quran dan takutlah kalian dari upaya menyelisihi Al-Quran agar kalian dirahmati oleh Allah. Untuk itu mari kita amalkan seluruh isi Al-Quran. Mari kita terapkan semua hukum. Mari kita terapkan semua aturan Al-Quran. Hanya saja pengamalan dan penerapan semua kandungan Al-Quran, termasuk semua hukum dan aturan Al-Quran, membutuhkan sebuah kekuasaan. Tidak lain kekuasaan Islam. Kekuasaan Islam itulah yang sejak awal Rasulullah SAW mohonkan kepada Allah dan beliau perjuangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Quran. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku, masukkan diriku ke kota Madinah dengan cara masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqi. Keluarkanlah aku dari Mekah dengan cara yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan berilah aku dari sisi kekuasaanmu yang menjadi penolong. Atas dasar itu wajar kemudian jika para ulama menjadikan agama dan kekuasaan sebagai dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah nyatakan, ad-dinu wal mulku tawaman. Agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar, mislu akhwaini wulida min batnin wahidin. Seperti dua saudara yang dilahirkan dari perut rahim yang sama. Tanpa kekuasaan, Islam tak bisa ditegakkan. Sebaliknya, tanpa Islam, kekuasaan hanya akan membawa kehancuran. Sebagaimana juga Imam Al-Ghazali tegaskan, ad-dinu usul wa sultanu harisun. Agama adalah fondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Wa malasa usalahu famahdumun. Apa saja yang tidak memiliki fondasi famahdumun, maka akan runtuh.
wa ma la saharisa lahu fa madaiun. Apa saja yang tidak punya penjaga akan rubuh atau akan sirna. Kekuasaan di dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam banyak syariah juga dijelaskan oleh para ulama, tidak lain adalah khilafah. Inilah yang harus kita perjuangkan, sebab tanpa khilafah hukum-hukum Al-Quran mustahil bisa ditegakkan. Itulah mengapa kaum kafir dulu berusaha menghancurkan khilafah, tidak lain agar dengan itu mereka mudah menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Akibatnya Al-Quran tinggal bacaan, Al-Quran tinggal hafalan, sementara hukum-hukumnya dicampakkan, hukum-hukumnya ditinggalkan, tak lagi dijadikan pedoman kehidupan, sehingga kita terus berada di dalam era kegelapan. Untuk itu, mari kita songsong kembali cahaya Islam. Mari kita tegakkan kembali kemuliaan kaum muslimin. Mari kita tegakkan kembali Al-Quran. Mari kita tegakkan kembali institusi kekuasaan yang mampu menerapkan hukum-hukum Al-Quran dalam semua aspek kehidupan. Itulah khilafah Islam, khilafah ar-rasyidah ala minhajin nubuwah. Hanya dengan itu umat Islam bisa lepas dari belenggu kegelapan menuju cahaya Islam. Hanya dengan itu pula kita dapat mewujudkan kembali izah Islam wal muslimin. Itulah yang disyaratkan oleh Imam Malik rahimahullah. Lan yusliha akhira hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan pernah bisa memperbaiki kondisi generasi akhir umat saat ini kecuali